kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita Puji Tuhan. Oh ya, puji Tuhan. Sela gimana Puji kabarnya Tuhan, hari ini? baik. Puji Tuhan. Oke. Semoga teman-teman semua di rumah juga sehat ya, dijauhkan dari penyakit, jauhkan dari corona. Kami selalu berdoa buat kesehatan kalian. Sebelumnya aku pengen ucapin selamat buat kelas 12 yang udah lulus. Yang udah. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa sekali ya, sudah berjuang sejauh ini buat mencapai cita-citanya, mengejar masa depannya nanti mau jadi apa. Kalau dipikir-pikir, kita itu bisa sejauh ini tuh karena apa? Karena kita spesial di mata Tuhan. Iya, betul. Nyamain temanya. Oh iya, benar-benar. Karena kita spesial di mata Tuhan. Maka dari itu dengan penuh kesadaran dan penuh rasa syukur, mari kita pujikan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang di rumah bisa tepuk tangan ya. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sumber kemuliaan-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Lagu kedua, hatiku percaya.
Sebelum memulai firman, kita mau menyembah nama Tuhan, Ku milikmu. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau mengagas setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memakan setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimana sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan? Kabarnya? Tentu saja sungguh luar biasa. Sore hari ini
kita kembali berjumpa, bersekutu dalam kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, yaitu bertemakan spesial di hati Allah. Spesial di hati Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersukacita ketika Tuhan memperbolehkan kami, mengundang kami untuk bersekutu para remaja Tuhan, para pemuda Tuhan di gereja Tuhan yang kudus ini. Kami saat ini ingin bersama-sama bersekutu, walaupun melalui live streaming kami. Tapi kami juga saat ini ingin mendengarkan firman Tuhan, karena kami seperti rusa yang haus merindukan aliran air dari Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing, supaya kami semakin dibangun di dalam kasih Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat remaja, juga pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai alas firman Tuhan saat ini, kita akan buka bersama-sama dari Injil Yohanes, pasal yang ke-17. Injil Yohanes, pasal yang ke-17, kita akan baca mulai dari ayat 6 sampai dengan 19. Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19, saya akan bacakan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka ini milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang kepadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakannya semuanya ini, sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka.
karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku di dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19. Yang berbahagia mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakannya. Haleluya. Amin. Sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sobat remaja ditanya, atau mari silahkan pikirkan, adakah orang yang saat ini spesial bagi sobat remaja? Tolong pikirkan, mungkin 1 atau 2 orang yang saat ini spesial bagi remaja. Sudah? Sudah ketemu? Nah, pertanyaan lagi. Apa yang sudah sobat remaja lakukan buat orang yang spesial tersebut? Apa yang sudah sobat remaja lakukan? Misalnya yang spesial itu adalah papa, ayah sobat remaja. Nah, yang dilakukan karena saya menspesialkan ayah, papa dalam kehidupan saya, maka saya menuruti papa. Segala apa yang diomongkan, diperintahkan papa kepada saya lakukan. Dan saya menghormati papa sangat luar biasa. Saya mengidolakan papa, karena papa sungguh berarti buat saya. Atau ibu. Ibu sangat spesial buat kehidupan saya, terutama teman-teman cewek, gitu ya. Karena ibu pandai memasak, saya ingin seperti ibu. Masakan ibu lezat banget. Tiada yang lain selesat masakan ibu. Nah, oleh karena itu saya sangat menspesialkan ibu saya. Karena ibu saya sangat luar biasa. Nah, juga mungkin sobat remaja menspesialkan orang yang lain. Bisa terjadi. Nah, sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru kita pelajari dari Yohanes 17 berisikan bahwa Yohanes 17 dikisahkan di situ bagaimana Tuhan Yesus akan ditangkap, kemudian akan disalibkan. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapanya yang di surga. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya ketika masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka menjadi satu. Tetapi nanti ya Bapa, ketika aku akan bersama dengan Engkau kembali, karena Engkau yang mutus aku, peliharalah hidup murid-muridku. Peliharalah dalam nama-Mu, supaya mereka tidak tercerai-berai, supaya mereka terus dikasihi oleh Allah, terus
dicukupi apa yang menjadi kebutuhan murid-murid. Supaya murid-murid tidak enggan-enggan untuk bersekutu bersama. Terus murid-muridku yang aku tinggalkan ini ya Bapa, karena aku akan bersama dengan Engkau. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala macam orang yang jahat, segala macam penyakit, segala macam kekurangan. Cukupkan mereka. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di surga. Nah, sobat remaja, di ayat 9 dikatakan, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Jadi untuk siapa? Untuk murid-murid Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk dunia, tetapi khusus untuk murid-murid Tuhan Yesus. Berarti sobat remaja juga adalah murid Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus tetap berdoa bagi sobat-sobat remaja. Karena apa? Sobat remaja adalah orang-orang yang spesial di hati Allah. Sungguh luar biasa. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang spesial di hati Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus terus dan terus berdoa untuk kita, untuk kesatuan kita, untuk iman kita, untuk lingkungan kita, untuk pengenalan kita kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan lagi, sobat remaja. Kalau kita sudah tahu bahwa aku, remaja, pemuda, adalah orang yang spesial di mata Allah. Terus, aku bagaimana? Cukup, wah, aku orang yang spesial di hadapan Allah. Di hati Allah. Cihuy, aku orang yang spesial loh. Di hati Allah, aku berkenan loh. Di hati Allah, sehingga aku orang yang spesial. Iya, benar. Cukup itu? Tentunya enggak. Ada lanjutannya. Kalau orang yang spesial, berarti ada kelebihan. Benar? Nah, kelebihannya apa? Orang tersebut mesti hidup berkenan kepada Allah. Ketika orang berkenan kepada Allah, hidup tidak sembrono di hadapan Allah. Pasti orang itu spesial di hati Allah. Nah, supaya kita hidup berkenan kepada Allah, tidak sembrono di dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan? Kita mesti harus ngerti, tahu apa yang diomongkan, apa yang ingin dilakukan oleh Allah dalam hidup kita. Dengan apa? Baca firman Tuhan, supaya kita ngerti apa yang dibicarakan Allah dalam hidup kita. Rencana Allah dalam hidup kita. Itu yang pasti. Jangan malas untuk baca firman Tuhan. Karena di sini banyak sekali Allah berbicara kepada kita. Walaupun tidak kita pungkiri, kita mesti juga harus belajar firman Tuhan dari khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Tetapi ambillah waktu teduh untuk baca firman Tuhan. Karena melalui saat teduh, sobat remaja, pemuda, Allah akan banyak berbicara kepada kita. Dan kita mesti harus juga
berbicara kepada Allah melalui doa kita. Sehingga terjadi komunikasi. Allah berbicara melalui firman-Nya dan kita berbicara kepada Allah dengan doa. Itu mesti harus kita lakukan. Sehingga kita akan hidup semakin indah, semakin akrab di hadapan Tuhan. Dan Allah menjadi akan spesial di dalam hidup kita, dan kita spesial juga di hadapan Allah. Contoh, saya beri contoh. Ketika orang itu spesial di hati Allah. Tahu Henokh? Henokh di Perjanjian Lama, gitu ya. Henokh di dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan bagaimana? Allah sampai-sampai tidak puas untuk bersekutu dengan Henokh. Henokh umurnya 65 tahun ketika dia memperanakkan Metusalah. Kemudian dia hidup 300 tahun lagi untuk bergaul dengan Allah. Dan Allah apa? Sampai mengambil Henokh. Tidak ada mayatnya, diambil. Karena Allah pengen terus bersekutu dengan Henokh. Luar biasa. Musa juga terjadi seperti itu. Ketika sehabis menerima loh batu, kemudian turun ke bangsa Israel. Dan ketika Musa diberhadapkan tanah Kanaan di depan, tetapi Musa tidak diperbolehkan masuk di tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Allah berkenan kepada Musa sebenarnya. Dan mayat Musa tidak ditemukan. Karena apa? Diambil oleh Allah. Juga kita tentu Elia yang naik dengan kereta berapi kepada Allah. Orang-orang yang sungguh spesial di hati Allah. Sehingga Allah akan tidak puas bersekutu ketika orang itu ada di dunia. Tetapi terus berada di hadapan Allah. Bagaimana sobat remaja? Siap menjadi orang yang spesial di hati Allah? Yang berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh rindu ketika kami hidup berkenan kepada Allah. Karena kami tahu, kami adalah orang-orang yang spesial di hati Allah. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah di masa remaja kami, di masa pemuda kami. Terus supaya kami hidup berkenan kepada Allah dalam masa-masa kami masih hidup di dunia ini. Terus kuduskan hidup kami. Peliharalah hidup kami. Jauhkan dari segala malapetaka dan pencobaan, dari segala macam penyakit, segala macam kekurangan. Berikan kami kecukupan apa yang kami butuhkan. Sekolah kami Tuhan berkati, supaya kami tidak menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Kami akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, dipakai oleh Allah untuk pembaharuan dunia ini. Dalam setiap pekerjaan kami nantinya, dalam lingkungan kami di mana kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya. Biarlah Allah sungguh berkenan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang terindah, kami telah berdoa. Amin. Demikian, sobat remaja juga pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini. Kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan, bawa persembahanmu.
Perbarui iman kita, pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Oke, setelah ini kita sudah sampai di penghujung acara. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama lagi. Meskipun masih dalam keadaan online Tuhan, kami tetap bersyukur karena meskipun dalam keadaan online, kasih-Mu tidak kurang panjang buat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan kami, kiranya apa yang kami persembahkan padamu sedikit dari apa yang Tuhan luar biasa berikan buat kami dapat menjadi perluasan kerajaan surga-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami teman-teman dan kenalan kami yang mungkin sedang mengalami masa-masa yang sulit seperti terkena penyakit, ekonomi dan lain-lain. Tuhan, kami mau mendoakan mereka kiranya biar apa yang menjadi keluh kesah mereka dapat ditanggung dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat perkembangan remaja-Mu Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati supaya kami dapat menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu, meninggikan nama-Mu selalu. Tuhan, kiranya juga boleh berkati. Tuhan, ibadah online yang sampai sekarang ini masih dilaksanakan, Tuhan boleh berkati pihak media, Tuhan boleh berkati pihak-pihak lain yang masih membantu dan terkait, kiranya Tuhan boleh berikan kesabaran buat mereka, kiranya Tuhan boleh berikan kemampuan yang luar biasa buat mereka dan kami dapat memuliakan nama-Mu lewat hal ini. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah online kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami itu karena kami spesial dan kami ingin mengimani hal itu, kami ingin mempercayai hal itu sehingga kami akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.